yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, padahal mahasiswanya ada yang muslim. Nah, ketika ini bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan agama, maka jangan ilmu ini tidak diikuti dengan saling menghargai karena ada akidah. Syariat yang tidak memperbolehkan adanya gambar Tuhan. Semua agama itu ada gambarnya Tuhannya. Yahudi ada, Hindu ada, Buddha ada. Yang tidak ada gambarnya itu cuma Islam. Ya, tidak ada gambarnya Allah, tidak ada gambarnya Muhammad. Tapi ketika sang profesor ini menunjukkan ada ilustrasi gambar dan itu hanya lukisan, dan lukisan itu hanya jepretan dimasukkan di dalam komputer, dipaparkan di kelas, dia protes. Bukan cara teknologinya, tapi gambarnya. Nah, ini ikut menguatkan bagaimana ada itu menjadi kekuatan untuk kita semua. Yang kedua, itu ada migrasi. Migrasi itu ada hal baru yang muncul, dan migrasi itu biasanya diikuti dengan inovasi. Yang ketiga, jika ada migrasi sosial, ada inovasi menyikapi segala bentuk perubahan dalam dunia sosial. Saya coba bahas yang migrasi. Lihat kalimat Allah itu, zurriyatan bi'afa, ya. Wal yashhaduna law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afa. Min khalfihim, dari generasi yang setelahnya itu dengan generasi yang lemah. Jadi nih, bapak ibu punya anak, bapak ibu mau meninggal, yang bapak ibu tinggalkan itu adalah wasiat kepada anak-anak. Salah satu wasiat itu semisal adalah harta berupa tanah, perhiasan, bangunan, fisik maupun non fisik dan seterusnya. Apa yang terjadi pada bapak ibu yang meninggalkan wasiat itu? Takut anak-anak ini tidak bisa menjalankan amanah yang ditinggalkan. Nah, lihat kalimat berikutnya. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Nah, ini ada migrasinya di sini. Ada fa di situ. Fa yang menjawab ketika ini punya sebab sehingga berakibat. Maka fa ini disebut dengan fa sababiyah. Jawabnya dia jawab usyam, yang menerangkan jawaban bagaimana bersikap biar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka jawabnya falyattaqullah, maka dalam mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Lamnya itu berfungsi untuk menguatkan, yang dikenal dengan lam ta'kid, berdampingan dengan fi'il mudhari', simple present, continuous and future tense. Jadi kata kerjanya, fi'ilnya, verbnya, kata kerja itu bermakna continue, berkelanjutan. Tidak cukup berkelanjutan, tapi future, nanti dia akan maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu bisa melihat sikap kita dengan migrasi yang demikian ini, kita diminta bertakwa. Tapi jangan pasrah bokohan itu. Saya tak bertakwa, saya tak takut kepada Allah. Tapi bukan takutnya kita kepada Allah itu kita pasrah, cukup dengan doa, cukup dengan sholat, cukup kita ini dengan mendoakan anak-anak kita, menyekolahkan anak kita ke lembaga yang bonafit, yang amanah. Tidak. Kita diminta untuk mengawasi, melihat, mengamati, memikirkan, menargetkan. Kalau ini adalah anak kita, jadi anak kita dididik dengan teknologi. Ya, Bapak Ibu cukup aktif di masjid, doa, sholat, ngaji. Anak di rumah, gimana anak saya titipkan sama Allah? Mana ikhtiar kita? Pasang CCTV kan di rumah, letakkan alat-alat teknologi ini yang kita bisa dan mudah untuk memantaunya. Target mereka dengan pekerjaan yang positif yang mendongkrak kemampuan mereka dengan adanya teknologi itu
menginginkan dengan kemajuan teknologi, bukan membiarkan. Nah, masyarakat kita, khususnya di Indonesia, ini belum siap dengan itu, sangat tidak siap. Bahkan terkesan kita terbawa kepada ranah, pada sifat yang ujub, sombong, kalau kita tidak bisa bermigrasi dengan yang demikian. Saya ingat di tahun 2013 itu kan handphone BlackBerry itu lagi ngetren-ngetrennya di Indonesia, betul ya? BlackBerry masih ingat? Jadi saya pun punya handphone BlackBerry karena masih muda waktu itu, 10 tahun yang lalu. Saya membeli handphone BlackBerry yang paling baru, yang paling keluarannya baru, Pak. Karena waktu itu saya ingin ke Eropa. Saya beli BlackBerry yang cepat, canggih pokoknya. Begitu sampai di Eropa, tidak ada satu orang pun yang pakai BlackBerry. Semuanya sudah pakai Android, sudah menggunakan iPhone. Saya termenung-menung, rugi saya. Ternyata maksudnya dengan teknologi itu kita sombong. Ternyata ketika dibandingkan dengan wilayah, negeri, daerah yang di lainnya, kita ini tertinggal. Hati-hati dengan migrasi sosial yang demikian. Maka namanya falyattaqullah. Maka takutlah kalian itu hanya kepada Allah, tapi ada ikhtiar manusianya. Apa ketika kita bertakwa kepada Allah, kita nggak punya ikhtiar, nggak punya usaha? Kan tidak. Kita berikhtiar, berusaha dengan cara kita. Dulu waktu handphone Nokia 3310, masih ingat Pak? Nokia 3310. Kartu perdananya itu saya beli harganya 1 juta, lebih mahal, mendekati mahalnya handphonenya 3310 itu, yang kalau dipakai sekarang yang melempar anjing mungkin sakit ya, tidak ya. Nah, kartunya roaming, keluar sedikit ini berita, keluar sedikit kemana itu roaming, ditelepon orang nggak berani ngangkat, kalau diangkat pulsanya habis, cari pulsa susah, kartu perdana sulit. Nah kayak sekarang, Bapak Ibu bisa bayangkan 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mikir kira-kira 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau 30 tahun yang akan datang, generasi kita ini akan apa? Anak-anak muslim kita, cucu-cucu kita itu akan seperti apa dengan teknologi itu? Bisa jadi Tuhan, Pak. Karena hari ini kita punya mushaf. Mungkin mushaf kita tidak mesti setiap saat kita pegang, tidak mesti setiap hari kita pegang, tapi yang namanya handphone itu tidak kenal waktu. Ketinggalan dompet lebih baik asal tidak ketinggalan handphone. Jadi kita perlu bermigrasi sosial. Begitu Nokia 3310 itu saya miliki itu. Waktu itu saya ingin melanjutkan studi ke Islamabad, Pakistan. Berangkatlah saya ke sana dengan membawa handphone yang jarang masih anak-anak punya, dibawain orang tua biar semangat belajarnya. Kecanggihan teknologi memudahkan untuk dihubungi. Berangkatlah saya studi ke luar negeri, ke Islamabad. Sampai di sana tidak ada yang pakai Nokia 3310. Masya Allah. Padahal Pakistan itu ekonominya itu masih jauh tertinggal dibanding Indonesia.
Indonesia di tahun itu Alphard keluaran pertama sudah jadi taksi di Jakarta. Di sana mobil Alphard tidak ada. Saya berani jaminkan waktu itu tidak ada. Yang ada taksi kayak film-film India. Kalau nutupnya tidak bisa pelan-pelan, harus dibanting. Baru dia tutup. Di tengah-tengah kecanggihan teknologi yang cepat berkembang, kita lambat. Tapi mereka bertahan dengan adabnya. Dunia luar itu bertahan dengan adabnya. Kita masyarakat Indonesia yang gagap teknologi itu bisa tertinggal, bahkan kehilangan adab. Mak kita diajari handphone, mak nek telepon ini, video call ini mak, ya. Begitu orang tua ini pegang handphone, bisa coba ke masjidnya telah, ngajinya mau, cucu nggak direken, sama mama tak belikan handphone biar mudah kontak, cucu gimana kabarnya, akhirnya itu salah satunya. Jadi keasikan kita kalau kita tidak cepat bermigrasi itu yang berbahaya. Di sini saya tawarkan ada 3 hal di sini. Yang pertama ada tauhid, ada akhlak, ada hikmah. Di mana tauhid kita, di mana akhlak kita, di mana hikmah yang bisa kita ambil. Gak semua orang mau bermigrasi untuk meninggal. Ya, makanya poin yang ketiga ada prinsip kita untuk berinovasi. Waliyaqulu qawlan sadida. Ini makna inovasinya. Dan dalam dia berkata dengan perkataan yang tegas, yang kuat. Ini ada prinsipnya. Beragama itu harus punya prinsip. Kalau orang beragama tidak mau punya prinsip, berarti tidak mau berinovasi dengan prinsipnya. Kenapa motonya Muhammadiyah itu berkemajuan, bukan Islam yang sekedar maju. Bukan Islam yang maju, tapi Islam yang berkemajuan. Itu makna terdalam. Ya. Kalau berkemajuan berarti ada imbuhannya ber, menunjukkan ini continuous and future. Sebelum dia melihat ke depan, dia beristiqomah. Sebelum dia melakukan untuk ke depannya, dia sudah menyiapkan. Mau kemana? Blitar. Itu sudah disiapkan. Jangan baru ketika berangkat baru menyiapkan. Mau kemana Ustaz? Blitar. Acara jam berapa? 6:30. Berangkat malam ini atau kita berangkat tengah malam atau sore ini? Blitar dekat Ustaz 2 jam. Oke, kita berangkat malam ini 3:30 berangkat. Ya nyampe lebih dulu saya daripada jenengan-jenengan ternyata. Ini gak indir loh ya. Tapi kalau jenengan terasa ya gak apa-apa. Karena kecanggihan teknologi sekarang tuh guru lebih dulu datang daripada murid. Saya ini dosen, gurunya anak-anak, guru ngaji. Jadi begitu masuk kelas, mana anak-anak? Masih di kantin Ustaz, masih di kantin Pak, kita telepon Pak. Iya. Jadi dosennya masuk dulu, anak-anaknya terlambat. Ini Universitas Muhammadiyah loh ya. Dan saya tanya kepada teman-teman yang jadi dosen di negeri, Pak, podo mawon yang sami mawon. Ternyata sama. Saya masuk di ranah-ranah kajian, jangan-jangan kajian di luar kota atau di luar pulau itu beda. Ternyata bukan saya jawab ya. Nah, ini yang kami sebut kita butuh inovasi. Inovasi ini kita tidak statis, tapi kita dinamis. Teknologi ini kalau kita diam, tertinggal. Teknologi itu kalau bapak ibu tidak mau
Ada al-amanah wan nazahah, amanah dan netralitas. Ada ad-diqqah fil bahthi wal hukm, cermat, cerdik dan mendalam dalam pembahasannya, investigatif. Ada al-iltizam bil adab, tetap berpegang kepada adab. Jadi agama itu betul berkembang, ya. Tetapi prinsip dalam beragama, akidahnya, usuliyahnya, asasnya itu tetap. Al-Quran itu jumlah berapa ayat Al-Quran? Jumlahnya berapa? 6.000. Ya, dengan ini ayat Al-Quran dia tidak hafal. Tapi kalau program-program di handphone, jumlah ayat yang ada di Al-Quran berapa saja? 6.336. Tadi ada 6.600. Ibu-ibu ada yang lain? 6.666. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak itu? Coba. Kalau Al-Quran ini solusi hidup, Al-Quran ini yang mengajarkan kita kehidupan, Al-Quran ini yang menata dan memberi rambu dalam kehidupan kita, maka jangan pernah kita abaikan keutamaan dan kemuliaannya. Ya, jumlahnya saja masuk kita tidak tahu, gitu ya. Nanti boleh dicek 6.230. Kalau ingin mudah menghafalnya, di halaman pertamanya itu pasti tidak ada. Halaman pertama Al-Fatihah itu halaman kedua. Di kiri kanannya itu ada angka 6, mirip 6 begitu. 6, halaman kedua, halaman ketiga, halaman 6. Jadi 6, 2, 3, 6. Bapak Ibu lihat ada Al-Quran yang format 14 baris, ada yang 16 baris, 18 baris. Coba diamati. Kalau tidak yakin lagi, satu-satu itu dihitung selain basmalahnya. Kok bisa Ustaz ada 6.666, nomornya cantik. 6.666 dikurangi 6.236, itu akan muncul huruf mim, ha, mim, dal, Muhammad. Hitung huruf hijaiyah ini dari alif, ba, ta, sin, ja, berapa? Mim ini huruf berapa? Ha ini huruf berapa? Mim, dal huruf berapa? Di total. Total ini adalah selisihnya antara 6.666 dengan 6.236. Subhanallah, luar biasa. Nah, agama mengajarkan kita berinovasi, tetap melakukan pembaharuan, tetap melakukan pengkajian, tetap melakukan berbagai macam perbaikan, tapi tidak keluar dari prinsip dasar. Tajim itu selalu melakukan pembaruan terhadap hukum, ya, maka dinamakan majelis tajim wat tajdid, ya, yang selalu melakukan inovasi-inovasi dalam prinsip hukum. Kenapa? Karena hukum di dalam agama itu akan berkembang. Contoh misalnya himar itu penutup di atas kepalanya wanita. Kalau ada himar berarti ada hijab. Apa bedanya hijab dengan himar? Kalau ada himar ada hijab, ada lagi satu namanya niqab. Muncul kalimat laisa niqab wal hijab faqassiri aw tawli. Ya, apakah niqab itu hijab? Apakah niqab itu himar? Tetapi yang dimaknai faqassiri aw tawli dibahas di ketajihan. Berarti agama mengalami sebuah inovasi.
Dalam perdagangan, dalam jual beli yang tadi kami contohkan, jual beli online yang hari ini cukup luar biasa. Inovasi. Bapak Ibu punya sawah. Sawah ini digarap orang. Mas, sawahnya saya sewa. Berapa 1 tahun? 8 juta, Pak. Ditawar 7 juta. Ya udah 3 petak sawahnya saya sewa. Bayarlah 7 juta. Jadi petani ini belum tanam sudah menyerahkan uang sewanya kepada jenengan sebagai pemilik sawah. Betul ya? Nyewa. Begitu petani bercocok tanam, gagal. Dia sudah keluarkan uang 21 juta untuk sewa 3 petak. Dia bercocok tanam. Hujan turun deras, banjir, atau ada hama yang terjadi gagal. Itu yang menjadikan petani kita tidak bisa kaya-kaya. Teknologinya terlambat, tidak mau melakukan inovasi, ya, dan kehilangan prinsip. Akhirnya sewanya masuk, panennya gagal. Kira-kira perlu nggak diadakan inovasi? Kenapa tidak yang punya sawah atau punya tanah itu bilang, jenengan tanam dulu, nanti kalau ada hasil baru dibagi hasilnya, dikurangi uang sewa tanah atau lahannya, semisal itu kan yang enak. Pak, saya sewa tanah jenengan, ya nggak apa-apa, angkanya sudah sepakat ya, 5 juta misalnya gitu, ditanami, bayarnya nanti saja setelah ada hasil panen dan bisa dinikmati, baru dibagi hasil, ditambahkan dengan ongkos biaya sewa lahan. Tapi pertanyaannya, apakah ada inovasi dalam hukum yang memberi kemaslahatan seperti ini? Seolah-olah manusia itu tidak mau rugi, tidak mau membelanjakan kebaikan-kebaikannya di jalan Allah, tapi tidak mau kehilangan prinsip. Tapi diberikan keluasan untuk berinovasi, tapi yang terjadi keluar dari prinsip agama. Contoh yang paling enak lagi saya contohkan, ibu-ibu pakai jilbab ya. Jilbab ibu ini kan ada yang pendek di depan, panjang di belakang. Ada yang panjang di belakang, panjang di depan, bolong di kiri dan kanannya, ISIS kan? Betul ya? Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bertingkat-tingkat, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4 gitu ya, panjang sampai ke betis. Ini jilbab apa kulak apa macam-macam gitu ya. Apapun inovasi dalam pakaian, ada intinya yang tidak boleh dilepas, itu prinsipnya. Apapun nilai pembaharuan dalam beragama, dalam syariat, yang penting tidak melanggar akidah, tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena tadi iman ada, imannya, ya, syariatnya, fondasinya, dasarnya itu ada di atas. Tidak mungkin dia beradab kalau dia tidak beriman. Tidak mungkin dia berilmu kalau dia tidak beriman dan beradab. Untuk apa kita hormat kepada ilmuwan yang ilmuwan itu tidak memiliki akidah, tidak memiliki keimanan, bahkan menghancurkan akidah dan iman, apalagi menggugurkan, menghancurkan peradaban umat? Maka dia bukan kita sebut sebagai sosok ilmuwan. Maka ilmuwan yang berilmu, yang beriman, yang beradab, baru dilihat amalnya, aktualisasinya. Dia akan beramal, dia akan berbuat, dia akan bekerja dengan landasan iman, ilmu, iman ada, ilmu. Itu kata Imam Malik. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan sebuah inovasi tadi, ya, tidak cukup migrasi, tapi inovasi. Nah, silakan berinovasi dalam kebaikan. Saya rasa kebaikan itu banyak yang bisa kita inovasikan. Ya, ini ada teman-teman lembaga amil zakat tidak lazismu, saya lihat anunya ada lazismu
nganggur Pak. Iya, gak ada modal. Akhirnya sama teman-teman Muhammadiyah atau teman-teman Aisyah dipakai. Mas, daripada kosong kami pakai ya untuk penitipan anak, kami pakai ya untuk TK, kami pakai ya untuk adik-adik remas. Fisiknya tidak diwakafkan, tapi manfaatnya yang terwakafkan daripada nganggur. Pakai ini di rumah. Kalau kita punya rumah lebih dari satu, pakai ini di sawah, di ladang, lahan. Kalau kita punya lebih dari satu, maka panti asuhan tidak akan merengek-merengek meminta. Kalau ingin punya panti asuhan harus siap. Jangan proposal sana, proposal sini, proposal sono. Kalau kita ingin punya organisasi harus kuat, gerak dengan wakaf manfaat itu tadi. Ya berdua, adik-adik IPM, adik-adik IMM, ya dari teman-teman semuanya, dari ormas ormas ini mau memfungsikan itu dari umat, dimanfaatkan fungsinya untuk umat. Tapi status kepemilikannya tetap ini menjadi milik masing-masing dari anggota umat ini tadi. Kalau ini berhasil, ada organisasi yang miskin, ada anggota dari umat itu yang susah, karena mau berinovasi. Itu dalam satu hal tadi yang kami sebut wakaf manfaat. Sekarang ada infak produktif, zakat produktif, sedekah produktif, yang ini ditunggu produktivitasnya. Yang mengembangkan. Maka kami katakan inovasi itu penting, tapi jangan melupakan, jangan menggugurkan syariatnya. Teknologi itu silahkan berinovasi dengan teknologi. Ini kemajuan dunia teknologi Pak, kita kebabak begini, silahkan. Tapi jangan sampai kita melanggar aturan dan syariat akidah yang Allah turunkan untuk kita. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin menyimpulkan dari yang hari ini kita sampaikan. Dari 3 poin tadi, poin pertama kami tekankan tadi, bagaimana sebagai muslim yang ideal, mukmin yang kuat, kita mengedepankan keadaban di tengah maju dan berkembangnya teknologi ini tadi. Maka ketika adab ini yang kita kedepankan, mungkin kita mudah untuk berkomunikasi dengan teknologi, tapi tetap mengedepankan adab. Undang ustaz, kalau dulu undang ustaz itu kan disewani ustaznya ya, didatangi kiainya. Ustaz mau undang antum kajian umum, ustaz mau undang antum mengisi walimah, ustaz tolong menjadi saksi di pernikahan putri kami atau putra kami. Itu kan kita datang matur ke rumah ustaz atau kiainya atau tokohnya. Sekarang enggak Pak, pakai handphone, pakai WA, pakai bla bla bla. Nah, ini adabnya tetap kita kedepankan. Minimal dengan kata-kata mohon maaf ustaz, surat nanti kami layangkan langsung, ini pemberitahuan. Mohon maaf ustaz, ini nanti begini-begini, kami nggak sempat hadir karena cuaca yang kurang bersahabat. Mohon maaf ini lewat. Itu takdir namanya. Nah, jadi kedepankanlah keadaban di tengah-tengah kemajuan teknologi. Undangan rapat ini juga kan sekali paling enak aja. Ada grup-grup. Kenapa nggak ikut rapat? Saya nggak tahu. Loh, ada undangan? Nggak ada undangan. Diundang di grup Mbak Ibu. Dan jenengan nggak pernah buka grup. Ya, jadi ada titik kelemahannya, tapi tetap kita mengedepankan sisi keadabannya. Yang kedua tadi kami sampaikan ada migrasi sosial itu kita menginginkan ada gerakan-gerakan yang muncul dan itu membuat sebuah kebaikan pada dampak sosial. Jadi ada dampak yang memang muncul di sekitar kita dan itu memberikan sebuah nilai tambah, ada value add-nya, tambahan kebaikan yang menjadikan kita menjadi kuat.
Yang tadi kami sebut ada 3 hal tadi, ada tauhid, ada akhlak, sama hikmah. Karena semuanya harus dikuatkan dengan bagaimana akhlak itu juga dikedepankan di dalam. Yang ketiga, yang tadi kami sebut dengan inovasi, melakukan pembaruan, melakukan ide-ide, dan kami rasa di Muhammadiyah juga demikian karena kita punya manhaj tarjih sebagaimana teman-teman yang di Nahdlatul Ulama itu mereka juga punya bahsul masail. Jadi adanya bahsul masail dan adanya tarjih itu menunjukkan agama ini berinovasi dalam hukum, tetapi tetap berpihak, berpijak, bersandar kepada sumber dasar hukum. Ini yang penting sekali, sehingga kita tidak salah dan tidak terjebak dalam langkah-langkah